Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di Kultum Tematik Ibnu IPPNU Kecamatan Klojen. Kenalkan, nama saya Ahmad David Reza Maulana, salah satu pengurus di PHC Ibnu IPPNU Klojen. Pada tema sebelumnya yang dibawakan oleh rekan Ilyas, yaitu tentang perjuangan secara umum. Namun pada tema hari ini kita akan membahas tentang refleksi perjuangan secara khusus, yaitu tentang Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2015 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2015 oleh Pak Jokowi di Masjid Istiqlal Jakarta. Sama seperti peringatan hari besar lainnya, seperti contoh Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober kemarin, yaitu tentang penumpasan PKI beserta unsurnya di Indonesia karena melakukan gerakan 30 September yang membunuh 11 jenderal. Hari Santri pun juga ada latar belakang dan sejarahnya sehingga ditetapkanlah Hari Santri pada tanggal 22 Oktober, yaitu tentang resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang diserukan oleh pahlawan nasional Indonesia dan juga pendiri ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Siapa lagi kalau bukan Al-Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau, Kyai Hasyim Asy'ari, ini juga merupakan kakek Bapak Presiden keempat Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid, atau bisa dikenal dengan Gus Dur. Resolusi jihad ini dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya sebagai bentuk upaya mengobarkan semangat dari pejuang Indonesia mempertahankan NKRI dari Belanda yang pada waktu itu dibonceng oleh Nika. Belanda sendiri datang ke Indonesia dengan tujuan mengembalikan lagi Indonesia ke tangan Belanda. Padahal pada 17 Agustus kemarin diproklamasikanlah Indonesia sebagai negara merdeka, sehingga membuat marah seluruh warga Indonesia termasuk juga jajaran-jajaran yang menjabat pada era tersebut. Belanda memulai agresi militernya dengan merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan juga sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Namun di mata dunia mereka beralasan ke Indonesia itu hanya untuk melucuti sisa-sisa tentara Jepang yang berada di Indonesia, melucuti senjatanya maupun yang lainnya. Namun di balik itu yaitu alasan mereka merampas semua kekayaan alam di Indonesia. Umat Islam, khususnya ulama dan santri, mempunyai hasrat besar untuk menegakkan agama Islam dan juga mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat itu tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi setiap orang-orang Islam, hingga mengobarkan semangat para santri, ulama maupun banom-banom NU lainnya, Banser, Ansor, dan juga yang lainnya, hingga tergabung dalam Laskar Hizbullah. Tak hanya urun tenaga, tapi juga ruang-ruang serbaguna maupun kantor-kantor dari tingkat ranting sampai tingkat kota itu dijadikan markas Hizbullah dan juga para santri maupun kader-kader NU yang ingin berjuang untuk mempertahankan Indonesia dari agresi militer Belanda satu itu. Gerakan resolusi jihad ini puncaknya pada 10 November, yaitu ketika Jenderal Malabi tewas sehingga Indonesia diultimatum, tetapi Indonesia tetap bersikukuh untuk mempertahankan Indonesia, sehingga terjadilah perang yang sangat hebat pada 10 November tersebut. Indonesia digempur dari bawah, dari laut, dari atas, udara, dari darat juga. Tapi mereka tak gentar, bangsa Indonesia tak gentar, khususnya berada di Surabaya. Bahkan kaum-kaum santri, kader-kader NU juga tergabung dalam perang tersebut. Sehingga tak diragukan lagi bahwa keberanian seorang santri pada era tersebut sangatlah
hebat sekali. Sebenarnya perjuangan santri ini tidak hanya pada pasca setelah agresi militer Belanda I. Sebelum kemerdekaan juga santri juga berjuang ketika melawan tentara Jepang. Nah, begitulah peran-peran santri dan juga peran ulama untuk menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia zaman dulu. Untuk era milenial seperti zaman sekarang ini, kita tidak perlu berperang. Kita di sini sebagai santri dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita hanya perlu belajar dan juga memperbaiki akhlak seperti yang dikemukakan oleh Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, bahwa santri itu mencari ilmu, memperbaiki akhlak, dan manut kiai. Sekian untuk kultum tematik hari ini. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.